kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video terkait penanganan pertama pada pasien stroke. Selamat menyaksikan. Ibu! 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 Gini! Gini! Tolong! Ibu! Ibu kenapa? Bu! Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Ibu? Ibu! Ibu kenapa? Tolong! Tolong! Ibu kan sakit! Gini! Bilang, Nggak tahu. Ayo! Cepetan! Bantu! Enggak, saya siapin dulu mobilnya ya. Sus, tolong! Sus! Sus, tolong, Sus! Iya, Pak! Mari. Kursi roda! Kursi roda! Sus, pria kuning ya, baik. Mbak, perkenalkan ya Mbak, Mas. Saya perawat Dira. Saya yang merawat ibunya hari ini ya. Oke, Mbak namanya Mbak siapa? Saya Mbak Zara Sus. Oh, Mbak Zara. Masnya namanya Mas siapa? Mas Ingrid. Oke, ibunya namanya siapa? Ibu Meli Sus. Ibu Meli. Oke, Bu Meli. Bu Meli bisa dengar suara saya? Bisa, Bu? Oke, Bu Meli, ini saya perawat Dira. Ibu nama anaknya Zara sama Engri. Coba Bu, angkat tangan kanannya Bu, kalau benar Bu. Bu, coba tangan kirinya Bu. Oke, berarti tangan kanannya susah ya Bu diangkat ya Bu? Oke, Ibu, sekarang saya mau cek dulu ya tekanan darahnya dan lain-lain ya. Mas, Mbak, ibunya ada riwayat penyakit atau enggak? Ada sih Sus. Apa Dia tuh? Ada riwayat penyakit ini hipertensi, terus juga sama ada gula. Oh, sama ada gula. Oke, sebentar ya. Ibu, saya izin ya Bu pinjam tangannya. Saya mau periksa tekanan darahnya. Ibunya terakhir tekanan darahnya berapa, Mbak? Berapa ya Sus? Waktu itu terakhir saya lupa sih Sus, tapi katanya tinggi Sus. Tingginya berapa tuh? Lupa. Lupa, saya nggak ingat Sus. Iya. Udah lama banget. Kalau gula darahnya, Gula darahnya juga terakhir tinggi, cuma saya nggak tahu berapa. rajin kontrol nggak Mbak ibunya? Enggak sih Sus, kalau ada keluhan aja paling. Oh, jarang ya berarti ya. Oke. Ini tinggi ya Mbak, 220 per 120. Ya. Saturasinya 98%. Ini harusnya ibunya tuh sering-sering dikontrol ya Mbak, Mas. Harus rajin kalau kita udah paham nih ada
ada darah tinggi gitu ya. Coba saya cek gulanya ya. Iya, Sus. Oke, saya mulai ya. Gula darahnya tinggi ya Mbak. Berapa, Sus? 200. Ini ibunya harus sering kontrol ya Mbak ya. Iya, Sus. Baik, nanti saya panggilin dokter ya untuk tindakan lebih lanjutnya. Siap, Sus. Oke. Sus. Oh iya, Sus. Boleh minta tolong panggilin dokter? Oh, boleh. Oke, makasih ya Sus. Iya, sebentar ya, saya panggilin. Ini dok. Dok. Sus. Pagi, Ibu. Ini belum sadar, masih belum sadar ya? Belum sepenuhnya sadar dok. Tadi tensinya berapa? Tadi tensinya 220/120. Gulanya? Gulanya 200 dok. Tinggi ya? Iya. Saturasinya berapa tadi? Saturasinya 98%. Nadi, RR? Nadinya normal dok, 70, RR-nya 20. Emang sebelumnya udah punya riwayat DM sama ini? Tekanan darah tinggi? Iya, tekanan darah tinggi. Ini dari gejalanya karena mulai pelo juga ya Ibu ya. Terus juga dari lengan sebelah kanannya ya? Tadi iya lengan kanannya dok yang nggak bisa diangkat. Nggak bisa Yang diangkat respon ya? cuma sebelah Bu, kiri aja. Ibu Meli. Ini nanti langsung EKG aja ya Sus ya? Oh, EKG dok. EKG. Nanti kita cek, kemudian nanti tolong ambil darahnya juga ya, biar iya. kita cek lagi. Kalau begitu segitu aja ya. Ibu, saya izin pamit. Oke, Sus. Makasih dok. Pagi dok. Pagi. Ini saya mau kasih hasil rekam medis Ibu Meli yang tadi Iya. baru datang. Saya lihat dulu ya. Ini karena pasiennya tadi tekanan darah tinggi juga, terus gulanya masih tinggi ya, nanti langsung kasih RPPA aja ya. Oh, iya ya. iya. Oke. Saya catat dulu ya dosisnya. Ini ya. Baik, makasih ya dok. Iya. Mari dok. Permisi. Iya, Pagi Ibu. pagi. Ini benar dengan Ibu siapa namanya? Kalau boleh tahu? Ibu Meli ya. Benar ya. Sebelumnya perkenalkan perawat Miji, saya mau ngasih obat Iya. sama cairan ya untuk Ibu Meli. Mbak anaknya ya? Iya, Sus. Tadi udah diperiksa juga ya sama suster Bira. Iya, tadi sudah aku periksa. Mbak udah ngurus ininya belum untuk ruangan rawatnya? Oh iya, saya belum sempat ke sana sih, Sus. Nanti bareng saya saja, saya bantu ya. Habis ini. Iya. Sama Mbak. Nah gitu saya izin ya Mbak. Iya. Oke, Mbak, Mas, ini Bu Meli sudah saya beri obat serta cairan. Nanti kita observasi dulu ya, kita lihat keadaan Ibu Meli lebih lanjut. Nah, tadi kan seperti yang saya katakan, bahwasannya untuk mengurus administrasi terkait keperluan rawat inap. Jadi Mbak atau Masnya bisa ikut saya untuk ke bagian administrasi. Oke, Sus. Siapa? Saya aja, Sus. Oh baik Mbak ya. Kalau begitu kita ke bagian administrasi ya Mbak. Oke. Tungguin ya. Iya. Mari Mbak. Yang di sebelah sini ya Mbak. Sebelah sini ya. Di sebelah sini. Silakan. Pagi Mbak. Pagi saya mau nganterin keluarga pasien mau ngurus berkas identitasnya. Oke baik, terima kasih ya Bu. Saya tunggu di sebelah sana ya. Baik Mbak, boleh ngisi KTP pasien atau BPJS jika ada? Oh, ada. Sebentar ya, Mbak. KTP ada nih, Mbak. Baik Mbak, tunggu sebentar ya, saya urus dulu administrasinya. Iya. Boleh kita Pak? Baik, atas nama Ibu siapa pasiennya? Ibu Meli. Ibu
Usianya Usianya 63 tahun. baik, dengan keluhan stroke ya. Baik Ibu, saya antar ya ke ruangan melati. Oke, di ruangan. Mari Bu. Sebelah kanan. Selamat pagi. Pagi Ibu dan Mas Mbaknya. Oke, permisi ya, saya izin periksa sebentar. Iya, silakan Sir. Pagi Ibu. Ibu bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Dengan Ibu Meli ya. Ya baik Ibu, Mbak Masda, perkenalkan saya perawat Siti yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Hari ini saya mau mengecek keadaannya Ibu Meli. Sebelumnya Ibu Meli gimana tidurnya? Apakah semalam tidurnya nyenyak? Alhamdulillah sih. Makannya udah bisa makan? Tadi udah dibantu sih makan, cuman ya nggak banyak. Oke, alhamdulillah ya, nggak apa-apa, sedikit asal sering aja. Oke. Nah Ibu Mbak, hari ini saya mau memberikan edukasi karena kan sudah 2 hari juga ya ibunya. Kemudian sudah mulai bisa diajak bicara, sudah normal ya bicaranya walaupun masih belum jelas. Jadi hari ini saya mau memberikan edukasi mengenai penanganan stroke. Jadi sewaktu-waktu kalau takutnya di rumah ada terulang kembali, jadi Mbak dan Masnya sudah tahu apa penanganannya gitu. Gimana? Boleh saya minta waktunya sekitar 20 menit aja? Iya, boleh sis, boleh. Boleh, silakan. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Iya. Bu Meli bersedia ya Ibu, saya berikan edukasi buat di rumahnya. Oke Ibu, terima kasih ya Bu. Mbaknya silakan duduk ya. Mohon diperhatikan nanti selama saya memberikan edukasi karena ini sangat penting untuk di rumah maupun di sini ya. Karena kan kita nggak tahu untuk suatu-waktu takutnya terjadi lagi seperti ini. Nah di sini saya sudah siapkan medianya, ada lembar balik ya Ibu namanya ini. Sebelumnya saya mau tanya nih, Mbak sama Masnya sudah pernah dengar apa itu stroke gitu? Sudah pernah ya? Mungkin pasti kita semua tahu stroke itu seperti kekakuan, mungkin sulit bicara, seperti tangannya juga kaku ya, kayak gitu. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan sedikit lagi ya. Pertama di sini ada stroke ya. Stroke merupakan sebuah penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan peredaran darah ke otak. Stroke ini tuh terjadi secara tiba-tiba dan mendadak. Nah, stroke ini juga bisa berlangsung secara sementara ataupun juga bisa terjadi secara permanen. Nah, stroke juga bisa mengakibatkan ketidakstabilan pada emosional pada pasiennya. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab terjadinya stroke ya Ibu. Baik, jadi Ibu, penyebab terjadinya stroke ini adalah yang sering terjadi karena adanya sumbatan secara tiba-tiba akibat penggumpalan, penyempitan atau perdarahan pada pembuluh darah arteri yang mengalir ke otak. Gitu ya Bu. Nah, di sini juga ada gejalanya ya Bu. Yang gejala pertamanya yaitu ada mati rasa. Misalnya ibunya tuh mulai merasakan tiba-tiba kok tangan saya sudah tidak terasa ya, kakinya juga tidak terasa, diangkat nggak bisa gitu. Nah kemudian juga kalau misalnya sudah mati rasa, gejala yang selanjutnya yaitu ada kelemahan di salah satu bagian sisi tubuh, baik di mukanya, di tangannya maupun di kakinya kayak gitu. Nah terus yang ketiga ada kesulitan berbicara. Misalnya ibunya kok mulutnya agak kaku ya, sekarang mau ngomong A aja susah banget mengeluarkan kalimatnya ya. Nah, kemudian ada juga kebingungan. Pasien juga biasanya sebelum mengalami stroke itu agak merasa bingung, kayak agak diajak ngobrolnya agak sulit, agak susah berkomunikasi gitu. Nah, terus kemudian juga ada gangguan pada penglihatan di sebelah maupun keduanya. Jadi ibunya tuh kayak melihat kok yang sini agak rabun, agak tidak jelas, atau bahkan bisa terjadi langsung dua-duanya yang tidak jelas ya. Terus juga di sini ada kesulitan berjalan. Tadi kan sudah seperti mati rasa, bisa mengakibatkan juga sulit berjalannya. Nah, di sini ada faktor resiko terjadinya stroke. Ada banyak ya Bu faktor resiko terjadinya stroke ini. Yang pertama di sini ada hipertensi. Hipertensi pada pasien atau orang yang tekanan darah sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya di atas 90 mmHg, yang artinya tekanan darahnya tinggi, ini beresiko 2 kali lipat daripada orang yang tekanan darahnya normal. Jadi lebih beresiko untuk terjadinya stroke. Apalagi kalau misalnya tekanan darahnya tidak dikontrol, maka akan menyebabkan
pecahnya pembuluh darah ke otak itu. Nah, terus kemudian kedua ada DM atau diabetes mellitus. DM merupakan faktor resiko besar untuk penyakit stroke karena DM ini bisa mengakibatkan plak lemak menumpuk di arteri dan mempersempit aliran darah ke otak. Kayak gitu, Bu. Nah, yang selanjutnya di sini ada memiliki riwayat stroke. Sebelumnya apakah Ibu Meli pernah memiliki riwayat stroke? Enggak sih, belum. Belum ya, ini pertama kali. Nah, ini harus diantisipasi ya, harus diwaspadai karena memiliki riwayat stroke bisa memungkinkan terjadinya stroke berulang kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kolesterol tinggi ya Ibu yang diakibatkan karena ibunya mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Nah, jadi makanan tinggi lemak yang mengakibatkan kolesterol ini juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Makanya kita harus menjaga pola makannya ya. Karena ini tuh bisa mengakibatkan penyempitan tubuh pembuluh darah yang mengurangi sirkulasi oksigen serta nutrisi ke sel-sel. Gitu. Nah, di sini juga selanjutnya ada obesitas yang menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Hal ini karena dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah ke otak gitu. Nah, selanjutnya juga ada penyakit jantung, terutama pada yang sudah ditandai ketika detak jantungnya itu berdetak lebih tinggi ataupun tidak teratur karena dapat menyebabkan pembesaran ruang jantung. Nah, itu dia faktor resiko terjadinya stroke. Oke. Nah, di sini juga karena kita sudah tahu ya bahwa Ibu Meli ini sudah ada riwayat stroke tentunya. Nah, makanya Ibu, Mas, dan juga anak-anaknya harus mulai waspada, harus mengetahui apa sih deteksi untuk menangani stroke. Nah, jadi di sini ada yang namanya metode FAST. F-A-S-T. F untuk face, A untuk arm, S untuk speech, dan T untuk time. Nah, baik, di sini untuk lebih jelasnya saya jelasin lagi ya Bu, yang bagian F atau face. Face ini adalah wajah ya. Jadi Ibu dan anak-anak juga harus mulai mengetahui bagaimana bentuk wajahnya, diperhatikan apakah matanya agak sedikit turun atau misalnya mukanya sudah tidak simetris, misalnya bibirnya sudah mulai agak belok. Nah, itu mulai diperhatikan. Juga bisa juga Ibu Melinya kayak minta ditanyain kayak muka saya sudah mulai berubah nggak sih? Muka mama kayak apa matanya turun kayak gitu ya, diperhatiin simetris atau enggak. Nah, yang kedua ada arms atau tangan. Jadi Ibu Meli boleh banget atau anaknya juga berinisiatif untuk melihat bagaimana tangannya, apakah tangannya bisa diangkat atau tidak. Bilang kayak tolong bisa diangkat ya tangannya, atau ibu anaknya tanya, "Ma, bisa angkat tangannya atau bisa digerakin tangannya?" kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada speech atau perkataan. Misalnya anak-anaknya boleh ajak ngobrol ibunya, ditanya-tanya, mungkin pas ibunya jawab mulai kayak gak jelas suaranya, gak jelas perkataannya, apa yang diucapinnya itu samar-samar. Boleh ibu mengetesnya dengan cara untuk mengatakan, "Mah, tolong bisa sebutkan R-nya jelas atau tidak." Atau bisa juga seperti ular melingkar di atas pagar kayak gitu. Atau bisa kata-kata sehari-hari biasanya jelas atau tidak. Nah, kemudian ada time. Di sini ada waktu. Setiap detik memiliki nilai besar karena waktu adalah esensi otak apabila terdapat gejala pada face, muka, tangan, dan juga pada bagian perkataannya. Nah, kalau misalnya pada bagian muka, perkataan, dan tangannya pergerakannya sudah mulai menunjukkan seperti gejala-gejala stroke, wah ini sepertinya stroke ya mama, seperti udah ada gejalanya. Nah, boleh banget kakaknya silakan langsung cepat-cepat telepon ke ambulan atau diperiksa ke rumah sakit. Oke, baik. Di sini saya akan lanjut ke bagian makanan yang boleh ataupun tidak boleh dikonsumsi oleh Ibu Meli ya, atau yang memiliki gejala stroke. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan adalah makanan yang boleh dikonsumsi untuk penderita stroke. Nah, yang pertama pada bagian sumber karbohidrat, seperti biasa untuk beras, kentang, umbi-umbian, kayak gitu, singkong, boleh ya dikonsumsi oleh Ibu Meli, aman banget.
sehat. Nah, kemudian yang kedua pada sumber protein hewaninya seperti daging sapi, daging ayam yang tanpa kulit, ikan dan telur itu boleh dikonsumsi sama Ibu Melinya ya. Nah, terus juga pada bagian nabatinya, protein nabatinya, kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu, tempe itu boleh. Tapi kalau untuk kacang-kacangan harap konsumsi secukupnya aja ya. Tuh. Oke, baik pada bagian sayuran yang boleh dikonsumsi ini seperti bayam, wortel, labu siam, kacang panjang, tomat, toge itu boleh dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya di sini ada buah-buahan. Buah-buahan baik sekali ya untuk ibunya, boleh dibuat jus atau dicemilin gitu boleh, pagi atau sore harinya boleh ngemil buah gitu. Terus juga pada bagian sumber lemak boleh seperti minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega itu boleh asalkan semuanya dalam takaran yang sudah ditentukan ya, jangan berlebihan karena bisa mengakibatkan yang lain-lainnya kan. Karena ibunya juga ada diabetes ya, jadi konsumsinya harus dibatasi semuanya ya. Nah, di sini ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya. Yang pertama pada bagian sumber karbohidratnya. Nah, karbohidratnya itu yang nggak boleh atau yang harus diwaspadai itu apa aja sih? Di sini ada mie instan, ada makan makanan yang mengandung soda, baking powder, kue-kue yang terlalu manis itu diharapkan dibatasi ya, dikurangi gitu. Nah, pada bagian protein hewaninya itu daging sapi dan ayam berlemak, jeroan dan juga protein hewani yang diawetkan. Untuk bagian daging sapi, daging ayam sebenarnya boleh saja, asalkan harus diperhatikan ya, seperti yang saya sudah bilang, jangan sampai makanan itu bisa membuat kolesterol ibunya tinggi, makanya bisa mengakibatkan stroke lebih lanjut ya. Jadi harus diwaspadai ya. Kemudian pada bagian protein nabatinya seperti pindakas atau produk kacang-kacangan olahan yang diawetkan. Jadi Ibu Meli ini tuh harus dikurangi makan makanan yang memiliki bahan pengawet gitu. Nah, kemudian sayurannya ini terkecuali ya, yang nggak boleh banget itu seperti makanan sayuran yang memiliki gas. Sayuran yang memiliki gas itu apa? Itu di sini ada kol, sawi, dan lobak itu diharapkan tidak boleh ya, gitu. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan juga sama seperti buah yang memiliki kandungan gas seperti durian, itu tidak boleh karena itu bisa meningkatkan kolesterol ya. Nah, kemudian yang terakhir ada sumber lemak yang tidak boleh itu santan kental. Santan kental dan juga goreng-gorengan itu nggak boleh karena lemaknya tinggi ya Bu. Nah, baik, di sini saya akan lanjut ke bagian pencegahan untuk penyakit stroke ini ya Bu. Yang pertama ini diharapkan Ibu Meli itu juga agar rutin olahraganya ya. Mungkin pagi hari boleh jalan kaki, boleh juga menggerak-gerakkan tangannya gitu. Terus juga Ibu dan semuanya harus membantu Ibu Meli untuk mengontrol tekanan darah dan juga gulanya. Terus juga harus kalau misalnya Ibu Melinya merokok, diharapkan untuk tidak merokok lagi ya. Terus kemudian Ibu Meli juga mulai sekarang diharapkan untuk melakukan diet rendah garam dan juga rendah lemaknya. Mulai dikurangi garamnya, jangan terlalu banyak, dan juga makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Terus juga mulai memperhatikan, mengontrol teratur untuk penyakit kronisnya seperti darah tinggi, hipertensinya, untuk diabetesnya, ibu dan anak-anaknya harus sudah mulai rutin mengecek ya, supaya bisa tahu ini sudah terkontrol atau belum, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah pencegahan yang lebih singkatnya nih. Di sini kita biasanya sebut dengan kata cerdik. Cerdik itu apa sih? Cerdik di sini adalah sebuah singkatan yang terdiri atas C. C untuk cek kesehatan secara berkala. Ibunya harus rajin-rajin dicek tekanan darahnya, gula darahnya, asupannya gitu ya, harus mulai dicek. Terus bagian E yaitu nyahkan rokok. Jangan ada sampai ibunya merokok ya, jangan juga lingkungannya merokok kayak gitu. Selanjutnya ada R untuk rajin beraktivitas atau berolahraga. Ibunya harus mulai sering-sering jalan kaki atau bergerak-gerak, yang penting ada kegiatan ya, jangan sampai ibunya diem aja di rumah.
Terus untuk D yaitu diet yang seimbang, diet sehat dan juga seimbang seperti yang sudah saya jelaskan untuk rendah garam dan juga rendah lemak. Nah, pada bagian I yaitu istirahat yang cukup. Walaupun ibunya beraktivitas, tapi tetap diperhatikan istirahatnya ya, tidurnya ya. Terus juga bagian K yaitu kelola stres. Jangan sampai ibunya memiliki beban pikiran yang terlalu banyak sehingga menyebabkan tekanan darahnya juga tinggi. Nah, baik Ibu, yang terakhir di sini saya akan mengajarkan tentang latihan ROM. Jadi, ROM ini biasanya dilakukan atau terapi yang dilakukan untuk pasien yang mengalami stroke. Karena latihan ROM ini itu bisa membantu melancarkan peredaran darahnya. Jadi ada beberapa gerakan yang nantinya akan dibantu oleh rekan saya ya Bu ya. Oke, boleh? Saya Selamat pagi Mbak, Mas, dan Ibu. Pagi seluruh, perkenalkan saya Suster Davida yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 12 nanti. Nah, hari ini saya akan melakukan latihan gerak atau ROM ya. Nah, tujuannya untuk membantu meningkatkan kekuatan otot pada ibu Mbak dan melancarkan peredaran darahnya. Ini kalau begitu saya langsung saja untuk mempraktekannya ya Bu. Ya, silakan Sis. Permisi ya Mas. Baik Mbak, Mas, yang pertama dari latihan gerak kepala. Oke. Maaf ya Ibu, saya singkatkan dulu pantauannya. Suster boleh tolong pindahin. boleh. Baik Ibu, saya mulai dari kepala ya. Nanti ini dilakukan 8 kali ya Mbak. Nanti kalau misalnya pas saya angkat Ibu merasa sakit atau nyeri, nanti Ibu acungkan jempol ya Bu. Saya angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya bisa dimiringkan ya Mbak, 8 kali juga seperti ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Baik Ibu, selanjutnya di bagian lengan ya. Saya angkat ke atas. Nah, jadi pegangnya 2 tangan ya Bu. 2, 3, Sama ya gerakannya 8 kali. 8 kali. Nah, selanjutnya digerakkan seperti ini ya. Dibuka sampai 8 kali juga. 1, apakah terasa nyeri Bu? 2, 3, 4. Oke, selanjutnya gerakan selanjutnya itu menekuk bagian sikunya ini Mbak, sampai 8 kali. 1, 2, 3. Nah, gerakan selanjutnya itu memutar di bagian lengannya ya Mbak, seperti ini. 1, 2, sama seperti 8 kali juga. Nah, selanjutnya Ya Mas. di bagian pergelangan tangan. Nah, di pergelangan tangan ini kita lakukan pergerakan seperti ini. 1, 2. Jadi ke depan dan ke belakang. Depan dan ke belakang. 8 kali juga ya Mbak. Nah, selanjutnya kita memutar di bagian pergelangan tangan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, habis di pergelangan tangan kita ke jari-jari itu kita tekuk seperti ini. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, terus jari-jarinya kita lebarkan seperti ini. Nah, selanjutnya gerakan selanjutnya itu kita oposisi seperti ini. 8 juga. Nah. Jadi ibu jari menyatu sama dari telunjuk, tengah, kelingking. Nah,
sudah di lengan, selanjutnya kita di bagian kaki. Nah di kaki sama kita angkat kaki ibunya 8 kali juga ya. Seperti 1. Ibu apakah terasa nyeri? 2, 3, 4, 8 kali ya Mbak. Nah, selanjutnya kita tekuk bagian kita tekuk seperti ini, lalu kita luruskan. 8 kali juga di 2, 3, 4. Nah, terus jika sudah kita bisa putar kakinya seperti 1, 2, 8 kali juga ya. Terus selanjutnya kita ke pergelangan kaki. Nah di pergelangan kaki kita menekuk apa ini telapak kaki ibunya ya, 8 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita bisa putar pergelangan kaki ibunya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita ke jari-jari kaki ibunya, ditekuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 kali. Baik Mbak Mas, latihan geraknya sudah selesai sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya nggak ada sih sebelumnya. Sudah hafal ya gerakannya seperti apa? Iya. Nah, nanti gerakan ini harus sering-sering dilakukan di rumah ya. Mau pagi hari, sore hari, harus dilakukan. Sekali sehari pun boleh, asalkan setiap hari harus tetap dilakukan, jangan sampai nggak dilakukan. Gimana? Tadi udah jelas belum yang sudah diajarin sama susternya? Sudah sih. Ini dilakuinnya sama ya, kanan kiri? Iya, jadi setiap perbagian itu kiri kanannya harus dilakukan ya. Apalagi pada bagian yang memang bagian paling sakit ya. Tapi jangan dipaksain juga. Kalau misalnya sakit, saya sambil ditanya-tanya, "Ma, ini sakit atau enggak?" gitu. Gitu aja sih. Makasih ya Sus. Oke baik, boleh nggak saya minta untuk Mbak atau Masnya silakan diulangi gerakan yang tadi sudah diajarkan? Oke. Nanti sambil saya bantu kalau misalnya ada yang lupa. Bentar. Ya, sambil dilihat-lihat juga boleh gerakannya. Kita mulai dari kepala dulu tadi ya, gimana? Jadi kita harus angkat kepalanya dulu ya, Sus. Siap, Bu. Usahakan harus tidak ada ganjelannya ya, harus di tempat rata. Diangkat tadi 1 sampai 8 kali ya. Betul. Gimana Ibu, sakit gak Bu? Enggak. Enggak ya. Terus ini kita miringin kepalanya ya, Sus. Betul, betul. Sampai 8 kali juga kan, Sus? Iya. Terus tadi habis itu kita ke tangannya, Sus, langsung. Ya. Tadi angkat tangannya. Sakit Bu. Sampai 8 kali juga ya, Sus. Betul. Lalu habis itu tadi Menjauhkan. menjauhkan gini ya, Sus. Oke. 1, 2 sampai 8 kali juga. Terus tadi kita ini ya. Ya. Oke. 1, 2, 3 sampai 8. Betul. Lanjut ke pergelangan. Ini dulu. Oh, diputar yang ini dulu. dulu ya. Oke. 1, 2, 3 sampai 8. Betul. Nah, lanjut ke bagian. Pergelangan tangan. Terus ini kita putar pergelangan tangannya Iya ya, Sus, ya? betul. Ini kita fokuskan pada pergelangan tangannya ya. Lalu kalau sudah kita baru ke bagian jari ya, nih turunkan. Sampai 8 ya. Terus habis itu ini sudah ya, Sus? Iya, kemudian tangannya. Oh iya, yang seperti ini ya. Ya. Oke. Sakit ya Bu? Enggak. Ada ya Bu. Terus kita lanjut ke kaki ya. Oke. Masnya udah mengerti, nanti juga di rumah dilakuin ya. Yesus. Ini kita angkat kakinya. Tuh.
Hati-hati ya, pelan-pelan aja. Sampai 8 kali juga kan sus. Tuh, Lalu habis itu kakinya kita ini dulu ya sus ya. ini dulu yang diangkat ke tengah. Oh yang ini ya sus. Oke oke. Diluruskan. Oke. Luruskan gitu sus. Baru kita yang memutar ini ya. Sampai 8 ya. Lanjut ke telapak kaki ini sus ya, pergelangan ya, pergelangannya. Ini kita ginikan ya kan. Sampai 8. Lalu kita putar ya. Putar. Habis itu baru kita ke jari kaki ya. Sampai 8. Sudah kan ya sus? Sudah. Ya, Oke. betul. Bagus ya, mbaknya juga cepat tangkapnya ya. Sudah hafal. Semoga Mas saya juga udah hafal ya. Nanti biar di rumah bisa dilakuin. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sampai sini sih, kalau dari saya nggak ada ya sus ya. Ada yang tanya? Masih ingat ya gejalanya apa aja kalau misalnya stroke itu? Iya, saya sih masih ingat ya sus beberapa tadi yang sus jelasin terkait gejalanya. Salah satunya itu merasakan mati rasa ya, kalau nggak salah. Terus juga bicaranya agak sedikit pelok seperti itu. Terus bagian wajahnya juga agak tidak simetris. Itu sih yang saya ingat sus. Ya, kalau nggak baik ya mbaknya betul sekali. Nah, kalau masnya masih ingat ya nih tadi faktor resikonya apa aja? Ini tadi ada hipertensi, diabetes, sama kolesterol sus. Iya betul ya, salah satunya itu. Oke. Nah, alhamdulillah ya Mbak dan Masnya juga udah hafal apa itu kolesterolnya, tanda gejalanya kayak gimana aja. Nah, semoga Mas dan Mbaknya juga terus memperhatikan keadaan ibunya ya, karena supaya tidak ada kejadian stroke berulang. Semoga setelah ini ibunya juga cepat sembuh, cepat pulih dan tidak terjadi lagi. Oke baik, ini sini ada sedikit oleh-olehnya ya untuk di rumah supaya tetap diingat apa itu stroke, tanda gejala dan penanganannya kayak gimana. Itu sudah jelas, ada gerakan Rome juga, takutnya lupa ya. Mas sama mbaknya boleh dibaca. Oke, itu saja ya. Terima kasih, saya pamit ke The Station lagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak ya sus. Ya. Sayangi aku, Kamu dan kita. Mulai dari Kecil, hari ini, Perlindungan besar, esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurbeti, berperan sebagai perawat edukator. Tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan peran ini yaitu bagaimana caranya agar saya dapat menjelaskan materi kepada penonton dengan bahasa yang singkat dan juga mudah dimengerti, sehingga penonton dapat mengambil manfaat dari video ini dan juga dapat mengamalkan kepada kehidupannya sehari-hari. Perkenalkan, saya Engger Erginata, saya berperan sebagai keluarga pasien. Tantangan saya dalam membuat video kemarin, kurangnya komunikasi antara saya dan juga perawat dan juga dokter. Tidak terlihatnya ekspresi kesedihan saat mengetahui bahwa keluarga saya mengalami gejala stroke. Perkenalkan, saya Dira Mulyaning Tias, berperan sebagai perawat IGD. Tantangan saya dalam video ini adalah bagaimana saya menjadi perawat yang cepat dan tanggap dalam menangani pasien dengan kondisi triase kuning, yaitu tidak gawat tapi membutuhkan tindakan segera. Halo, nama saya Rebecca Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tantangan saya sebagai seorang dokter dalam video tersebut. Yang pertama adalah keterbatasan komunikasi, karena saya terbiasa berperan menjadi seorang perawat yang menggunakan komunikasi terapeutik ketika berbicara kepada pasien. Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan dalam memberikan instruksi seperti terapi farmakologis dan juga resep yang bisa dilakukan oleh seorang dokter. Saya Melina Gitanjarwati. Di sini saya memperankan sebagai pasien stroke. Nah, tantangan saya dalam memperankan pasien stroke itu yang pertama adanya sulitnya mengekspresikan wajah dengan wajah mencong, terus juga yang kedua ada sulitnya menyesuaikan cara berbicara seperti bicara pelo, lalu yang ketiga itu ada sulitnya mengkoordinasi gerak tubuh dengan kelumpuhan sebagian, dan terakhir adalah sulitnya mengungkapkan perubahan
respon emosional saya. Nah, terima kasih. Saya Delvia Salar, berperan sebagai perawat ROM. Tantangan saya dalam menjadi perawat ROM yaitu saya harus memahami teori dan juga konsep tentang ROM agar saya dapat melakukannya dengan efektif. Dan juga saya harus menggunakan teknik yang tepat agar tidak mencederai pasien. Nah, selain itu juga tantangan saya dalam menjadi perawat ROM yaitu saya harus menjelaskan kepada keluarga pasien setiap gerakan yang saya lakukan agar keluarga pasien ini dapat melakukannya dengan mandiri di rumah. Dan juga saya harus memastikan keluarga pasien ini mengerti apa yang telah saya jelaskan dan mengerti tentang latihan-latihan gerak yang telah saya berikan. Perkenalkan, saya Della Putri Apriani. Sebagai administrasi, tantangan selama saya membuat video itu mungkin pada saat kita tag ya, karena banyak sekali suara berisik di saat itu dan banyak sekali peserta lomba yang berjalan di area lobi yang membuat kita harus mengulang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itu saja sih tantangan saya selama membuat video. Terima kasih.